Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga sahabatku selalu dalam kondisi sehat walafiat dan diliputi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang pertama kali menonton channel ini, saya mengajak sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya. Saya mengajak mari kita bangun channel ini agar tetap bisa memberi manfaat dan informasi yang sebanyak-banyaknya buat kita semua. Yang sudah like, subscribe, dan share video ini, semoga berkah umurnya, lancar rezekinya, dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Hidayat Nur Wahid mengatakan, istilah subsidi haji dan bantuan sosial tidak sesuai undang-undang. Wakil Ketua MPR Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji dalam pengelolaan keuangan haji dan istilah bantuan sosial dalam program penanganan fakir miskin. Beliau menegaskan bahwa kedua istilah tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 maupun undang-undang terkait. Pemakaian istilah subsidi haji dan subsidi sosial berpotensi memunculkan salah persepsi, seolah negara mensubsidi jemaah untuk biaya naik haji. Padahal sejatinya uang yang dibayarkan untuk biaya ibadah haji adalah dana jemaah haji sendiri, bukan dari APBN. Seharusnya salah kaprah penggunaan istilah subsidi haji dan bantuan sosial dikoreksi dan diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai dengan undang-undang dan fakta di lapangan. Misalnya bisa digunakan istilah distribusi nilai manfaat untuk pengelolaan keuangan haji dan istilah jaminan sosial serta transfer tunai untuk program penanganan fakir miskin, kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta Jumat kemarin. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai penggunaan istilah subsidi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji yang masih digunakan dalam keterangan terbaru BPKH per 25 April 2022 berakar dari ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai tingkat pengembalian standar dalam mengelola keuangan haji. Jika return setoran awal jamaah bisa mencapai rata-rata 6% per tahun, maka selama menunggu antrean, waktu tunggu menuju berangkat haji, misalnya 25 tahun, dana tersebut akan berkembang menjadi lebih dari 80 juta. Jumlah yang sangat cukup untuk ongkos haji, bahkan masih ada kembaliannya. Ketidakmampuan mencapai return standar tersebut menyebabkan hasil nilai manfaat harus didistribusikan dari jamaah tunggu kepada jamaah berangkat. Tetapi sekalipun demikian, distribusi tersebut tetap murni berasal dari uang jamaah haji, bukan merupakan subsidi negara, sehingga tidak layak disebut sebagai subsidi tutur HNW. Apalagi menurut data daftar tunggu calon jamaah haji yang dikeluarkan oleh Ditjen PHU Kemenak tahun 2021, rata-rata jadwal tunggu calon jamaah haji untuk berangkat haji yang tercepat 14 tahun dan paling lambat 36 tahun. Bila dibuat rata-rata, jadwal tunggu keberangkatan adalah 25 tahun. Tapi dengan terjadinya 2 tahun tidak ada pemberangkatan dan tahun ini kuota haji untuk Indonesia hanya sekitar 50% saja, tentu waktu tunggu bagi calon haji yang sudah setor biaya ibadah haji ke bank hingga tahun 2022 yang berjumlah 5,1 juta calon jamaah akan semakin lama. Tetapi nilai manfaatnya juga jadi bertambah lebih besar lagi. Terbukti dana kelola haji oleh BPKH meningkat drastis dari 124,3 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 158,8 triliun rupiah pada tahun 2021. Oleh karena itu saya dan fraksi PKS di Komisi 8 DPR RI berulang kali mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji karena mengesankan adanya subsidi negara dalam biaya haji, atau bahwa jemaah yang berangkat haji tak terpenuhi syarat haji, istitoah, kemampuan material, padahal kenyataannya jemaah mampu dan yang diberikan adalah manfaat dari setoran yang sudah dibayarkan oleh setiap jamaah ke bank sejak beberapa tahun sebelumnya.
itu adalah distribusi nilai manfaat dari uang kelolaan jemaah haji. Apalagi dalam Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang keuangan haji juga tidak ada istilah subsidi. Agar tak menimbulkan salah paham, istilah subsidi tersebut agar tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah yang sesuai dengan undang-undang. Ucap Hidayat Nur Wahid. Terkait penanganan fakir miskin, penggunaan istilah bantuan sosial juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 jelas menggunakan istilah jaminan sosial dan pemberdayaan. Istilah tersebut secara konsisten digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Di pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan diantaranya melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, jaminan dan perlindungan sosial. Program-program Kementerian Sosial selama ini juga bukan merupakan bantuan baik dari menteri maupun presiden, melainkan bersumber dari APBN yang dibiayai oleh pajak rakyat. Dan itu sesungguhnya merupakan pelaksanaan atas kewajiban negara melindungi dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sangat tidak tepat disebut sebagai bantuan. Sebaiknya disesuaikan dengan istilah yang tepat dan digunakan secara global, yakni istilah bantuan sosial dikembalikan menjadi jaminan sosial, social security, dan istilah bantuan langsung tunai menjadi transfer tunai atau cash transfer kata dia. Demikian sahabat informasi terkait dengan istilah-istilah yang perlu disesuaikan. Bagaimana komentar sahabat haji, terutama calon jamaah haji yang selama ini sudah mengumpulkan dana kemudian dikelola oleh BPKH. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.